Itu masalah Anda, bukan masalah kami. Bukan, saya menyampaikan bahwa saya mengikutinya tadi dari lewat online. Ya enggak. Yang Silakan kemudian keluar. memang Anda dalam tidak menghormati rapat jam 10. Silakan keluar. Bisa di... Kok kayaknya Anda nggak pernah menghargai komisi? Kalau sekiranya Anda nggak bisa ngomong di sini, Anda keluar. Sepanjang tahun 2022, rapat di DPR menuai perhatian publik. Pasalnya, para anggota dewan yang terhormat itu kerap melakukan pengusiran ke mitra kerja dari pemerintah. Insiden pengusiran Dirut Krakatau Steel Silmi Karim menambah daftar pihak-pihak terusir dalam rapat DPR pada awal 2022. Untuk diketahui, Silmi diusir dari rapat Komisi 7 DPR pada Senin 14 Februari 2022. Silmi mengikuti rapat dengar pendapat dengan Dirjen Ilmate Kemenperin. Silmi diusir ketika terjadi perdebatan soal pabrik untuk blast furnace. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Bambang Haryadi menyinggung jangan maling teriak maling yang membuat Silmi bereaksi. Reaksi Silmi dianggap tidak menghargai ruang sidang karena tidak mengindahkan kaidah persidangan. Ini jangan maling teriak maling gitu lah. Jangan kita ikut bermain, pura-pura nggak ikut bermain. Kan? Maksudnya maling gimana, Pak? Lah, kita dalam artian Anda menyatakan bahwa ini ingin memperkuat, tapi di satu sisi Anda ingin hentikan, kan? Pengusiran Silmi merupakan aksi terbaru DPR mengusir tamunya yang dianggap tidak menghargai atau menghormati dewan. Berikut ini adalah aksi pengusiran tamu-tamu oleh DPR RI dalam rapat resmi. Pimpinan Komisi 3 DPR RI mengusir Komnas Perempuan dari rapat kerja karena datang terlambat. Diusirnya pihak Komnas Perempuan terjadi saat rapat kerja Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan pada Kamis 13 Januari 2022. Turut hadir juga pimpinan Komnas HAM. Maaf ya, Komnas Perempuan, silakan keluar ya. Kita rapat jam 10. Ya, silakan keluar. Anda tidak menghormati quorum. Ya. Karena Anda telat, silakan di luar dulu. Langsung duduk, nggak ada etikanya, ya. Harusnya izin dulu. Silakan keluar. Izin Bapak Ketua, tadi saya telat. Itu masalah Anda, bukan masalah kami. Bukan, saya menyampaikan bahwa saya mengikutinya tadi dari lewat online. Ya enggak. Yang Silakan keluar. memang Anda tidak menghormati rapat jam 10. Silakan keluar. Bisa tidak mungkin kami elak. Tapi saya sudah mengikuti sejak dari awal. Saya persilahkan Anda keluar. Silakan keluar, terima kasih. Komnas Perempuan mengungkap cerita di balik pengusiran oleh Komisi 3 DPR RI saat rapat kerja. Komnas Perempuan mengatakan ada miskomunikasi dengan Komisi 3. Sebelum insiden Dirut Krakatau Steel, Sekjen Kemensos Hari Hikmat juga diusir dari rapat DPR. Pangkal masalahnya adalah chat WhatsApp Sekjen Kemensos kepada Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syadzili. Pesan Hari kepada Aceh dinilai tak pantas hingga membuatnya diusir oleh pimpinan dan anggota Komisi 8 dari rapat. Bahwa kalau rapat ini akan dilanjutkan, saya minta Saudara Sekjen untuk meninggalkan ruangan ini. Atau kalau rapat ini masih akan dilanjutkan dengan keberadaan Pak Sekjen, maka saya yang akan keluar dari ruangan ini. Terima kasih, pimpinan. Persoalan antara Sekjen Kemensos dan Aceh terungkap dalam rapat kerja yang digelar di ruang Komisi 8 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan pada Jakarta, Rabu 19 Januari 2022. Sedari awal rapat dibuka, chat Sekjen Kemensos kepada pimpinan Komisi Sosial Haji dan Umroh itu menjadi topik yang pertama dibahas. Saya sampaikan kepada para anggota dan para pimpinan. Saya bilang, udahlah, kita nggak usah bahas di dalam rapat. Tapi mereka bilang, nggak apa-apa Pak Aceh. Soal kelembagaan. Jangan merasa bahwa apa yang kita lakukan ini bagian dari upaya kita untuk ingin dihargai. Tidak, ini kami menjalankan fungsi kami. Bahkan Risma juga bersedia meminta maaf dengan cara apapun. Walau harus bersimpuh duduk di bawah, Risma mengaku siap melakukannya. Dengan cara apapun saya lakukan. Kalau memang saya harus berada di tempat Pak Aceh dan saya duduk di bawah, saya akan lakukan. Ini saya buktikan.
Drama ini berakhir setelah Sekjen Kemensos mendatangi Aceh dan meminta maaf. Aceh juga mengaku telah memaafkannya. Dalam rapat di Komisi 7 DPR RI pada hari Senin 14 Februari 2022, Bambang Haryadi selaku pemegang Palu menyinggung keinginan menghentikan operasi pabrik blast furnace namun mau memperkuat produksi dalam negeri. Bambang lalu melontarkan pernyataan, maling teriak maling. Rapat Komisi 7 pun memanas karena Dirut Krakatau Steel langsung memotong pernyataan Bambang. Itulah, jangan kita ikut bermain, pura-pura nggak ikut bermain. Kan? Maksudnya maling gimana, Pak? Lah, kita dalam artian Anda menyatakan bahwa ini ingin memperkuat, tapi di satu sisi Anda ingin hentikan, kan? Jadi kita ini mana semangat untuk memperkuatnya, kan? Kalau dengan cara-cara begini, kasus baja yang ada di Polda Metro sampai sekarang kita akan minta kejelasannya. Itu salah satu anggota Anda, namanya Kimin Tanoto. Sini saya sebagai Dirut Krakatau Steel, bukan sebagai Ketua IIC ya. Anda tolong ini dulu, hormati persidangan ini. Ada teknis persidangan. Kok kayaknya Anda nggak pernah menghargai komisi? Kalau sekiranya Anda nggak bisa ngomong di sini, Anda keluar. Baik. Kalau memang harus keluar, kita keluar. Pimpinan, Keluar untuk ya. menjaga marwah Setuju. kita punya sidang ini, kalau beliau sudah nantangin itu ya keluar aja. Anda keluar. Ini, Jangan ya. sampai pimpinan kita yang malu. Keluar. Anda sudah contempt of parliament. Bambang pun tak terima pernyataannya dipotong oleh Dirut Krakatau Steel. Saat inilah Bambang selaku pimpinan rapat mengusir Silmi. Silmi dianggap menantang Komisi 7 DPR RI. Silmi yang menjelaskan dirinya tidak bermaksud seperti yang disebut, kemudian diusir dan memilih keluar dari ruang rapat. Setelah kita lihat responnya kan sangat reaktif. Kalau saya melihat ini ada sesuatu, ya, ini ada kartel besar yang mungkin kolaborasinya dengan mereka sehingga respon mereka sangat reaktif seperti itu terhadap kita. Bahkan reaktifnya mereka itu sampai mengabaikan etika persidangan dan kehormatan DPR ini gitu. Ya. Andaikan mereka-mereka ini ya, katakanlah manajemen Krakatau Steel ini berada di balik koridor yang bagus, saya kira tidak akan begitu reaktifnya mereka. Ya. Nah, karena mereka sangat reaktif hari ini, saya kira ada apa ini? Ini harus kita pertanyakan. Kita harus usut tuntas ini. Sudah pasti mereka ini bermain. Saya sepakat tadi apa yang dibilang Pak Adian, ini adalah yang kita kejar adalah kedaulatan. Tapi faktanya hari ini, puluhan tahun Krakatau Steel ini adalah impor bahan baku. Yang seharusnya cadangan biji besi kita sangat tinggi. Bahkan kita punya industri pengolahan di Krakatau Steel yang sekarang mangkrak. Kan itu harusnya yang kita pertanyakan kepada mereka, dan mereka sikapnya adalah reaktif. Nah, oleh karena itu menurut saya pimpinan, ya, saya juga tadinya ingin mengejar hal kedaulatan ini karena saya tidak suka dengan hal-hal yang sifatnya impor. Ya, kemarin kita baru membicarakan hilirisasi nikel, tapi hulunisasi Krakatau Steel ini kan dari dulu saya teriakin ini, ya. Krakatau Steel ini besar, tapi isinya kayak kerupuk, kepompong di dalamnya. Pimpinan tadi udah mengatakan bahwa mereka itu untung bukan karena produksinya, tapi karena trading. Nah, ini kan sesuatu yang pantas dipertanyakan dengan manajemen mereka yang, kalau kita lihat lagi statement belakangan ini, kadang-kadang Erick Thohir bilang Krakatau Steel bangkrut, Krakatau Steel untung. Mana yang benar ini? Jadi ini kan ibarat sebuah sirkulasi kartel yang sangat dalam sekali gitu. Nah, untuk itu pimpinan, saya kira nggak perlu ditunda Pak Riko. Ini udah jelas, ini sikap yang paling buruk di dunia ini.